Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak soleh solihah, anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat, terus belajar di MI Ma'arif Sidomukti. Oke anak-anak, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama mengenai akhlak terpuji, yakni santun dan menghargai teman, adab makan dan minum, serta gemar membaca dan rajin. Sudah siap untuk belajar bersama? Yuk! Santun dan menghargai teman. Santun berarti budi bahasanya halus dan tingkah lakunya baik. Anak yang santun sangat hati-hati dalam berbicara kepada orang lain. Perangainya sabar ataupun tingkah lakunya sabar, tenang, dan suka menolong. Rasulullah telah banyak memberi contoh kepada kita berkaitan dengan sifat santun. Di antaranya, ketika kita bertemu dengan sesama muslim, haruslah mengucapkan salam terlebih dahulu. Buatlah orang bahagia dengan tutur kata yang baik dan wajah yang ramah, karena Rasulullah berpesan, senyummu terhadap saudaramu akan menjadi sedekah bahagia. Selanjutnya, santun itu termasuk akhlak yang mahmudah ataupun terpuji. Sifat santun bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Karena apa? Anak yang santun selalu berhati-hati dalam berbicara agar tidak sampai menyakiti hati orang lain. Anak yang santun selalu menghargai teman, selalu mengucapkan salam bila bertemu, selalu senyum bila berjumpa dengan orang yang dikenal, baik itu guru, kerabat, ataupun teman. Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata yang baik dan menjauhi perkataan yang jelek, saling menghargai orang lain. Sikap santun terhadap teman itu apa aja sih? Seperti kita berbicara lembut dan tenang, tidak teriak-teriak ataupun tidak menyakiti hati orang lain atau teman itu. Berteman tidak pilih kasih, kita harus berteman terhadap semuanya. Jangan hanya pilih kasih karena anak itu kaya, miskin, ataupun hal yang lainnya. Rendah hati, tidak mencela dengan perkataan buruk, serta selalu mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Allah memerintahkan kita untuk berkata baik dan menjauhi perkataan yang jelek, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 263, yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti, karena Allah Maha Kaya, juga Maha Penyantun. Kita belum tentu bisa membuat orang lain bahagia dengan harta kita, tapi kita bisa membuat orang bahagia dengan tutur kata yang baik tadi. Rasulullah bersabda, "Qulil haqqu walau kana murra." Artinya, berkatalah yang baik meskipun itu pahit rasanya. Fal yakul khairan aw liyasmut. Artinya, berkatalah yang baik ataupun lebih baik diam. Maksud dari hadis ini anak-anak, berkatalah yang baik ataupun janganlah sampai kita menyakiti hati orang lain. Jikalau kita berkata kemudian menyakiti hati orang lain, maka lebih baik kita diam dan tidak berkata apapun. Oke anak-anak, materi selanjutnya mengenai adab makan dan adab minum. Yuk kita praktekkan adab makan dan adab minum yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Duduk dengan baik, membaca basmalah, boleh memakai sendok tapi tidak berisik, mengambil makanan yang terdekat, mengambil makanan secukupnya, membaca doa sebelum makan, menggunakan tangan kanan, makan dengan tenang dan tidak berbicara, tidak menyisakan makanan, berdoa sesudah makan,
mencuci tangan setelah makan, serta berkumur atau menjikat gigi setelah makan. Apa sih anak-anak larangan dalam saat makan dan minum? Makan atau minum sambil berdiri. Jangan ya anak-anak, makan dan minum sambil berjalan. Tidak boleh. Berebut makanan juga tidak boleh. Mencela makanan ataupun menghina makanan. Seperti contoh, wah makanan ini tidak enak. Itu tidak boleh ya anak-anak. Makan sambil berbicara ataupun bergurau. Hal ini dikarenakan kalau kamu makan sambil berbicara ataupun bergurau, maka akan tersedak. Jangan dilakukan. Yang keenam, makan dengan kekenyangan, karena Allah tidak suka jikalau kita makan sampai kenyang. Yang ketujuh, menyisakan makanan. Ada makan dan minum, mencuci tangan sebelum makan, duduk dengan baik, membaca basmalah, boleh memakai sendok tapi jangan berisik, mengambil makanan terdekat, mengambil makanan secukupnya, membaca doa sebelum makan, menggunakan tangan kanan, makan dengan tenang dan tidak berbicara, tidak menyisakan makanan, berdoa sesudah makan, mencuci tangan setelah makan, berkumur atau menyikat gigi setelah makan. Hal yang tidak boleh dilakukan, makan atau minum sambil berdiri, makan atau minum sambil berjalan, berebut makanan, mencela makanan, seperti makanan apa ini? Rasanya aneh sekali, tidak enak. Nah, itu tidak boleh ya, jangan dilakukan. Makan sambil berbicara atau bergurau, makan sampai kekenyangan, menyisakan makanan. Doa sebelum makan atau minum. Pasti anak-anak sudah tahu ya, doa sebelum makan atau minum itu apa? Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Doa sesudah makan atau minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum dan menjadikan kami orang yang berserah diri. Apabila lupa berdoa saat memulai makan, maka kita dianjurkan untuk membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Selanjutnya yakni gemar membaca dan rajin. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah yakni mengenai membaca. Seperti dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Gemar membaca dan rajin. Dengan membaca kamu dapat mengetahui banyak hal, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan, alam semesta dan isinya, cara membuat sesuatu, berbagi kisah menarik, ajaran agama Islam, dan sebagainya. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran itu adalah wajib. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk gemar membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman utama bagi umat Islam. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini mengenai santun dan menghargai teman, adab makan dan minum, serta gemar membaca dan rajin. Yuk kita praktekkan akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari. Santun dan menghargai teman, adab makan dan minum, serta selalu gemar membaca, seperti membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Sekian dari Bu Inaya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.